Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi terutama sastra dan teater. Di video ini saya akan berbagi bacaan bagaimana membaca sebagai postkolonialis. Tonton sampai tuntas video ini. Analisis pasca kolonial ini dimulai dengan asumsi bahwa hubungan antara teks dan konteksnya ini perlu diperiksa untuk menjelaskan tidak hanya karya tetapi juga budaya yang memproduksi dan mengkonsumsinya. Anda dapat memahami lebih dalam tentang bagaimana dan mengapa sebuah teks ini bermakna, memiliki makna. Pembaca pasca kolonial ini umumnya akan waspada atau peka terhadap kehadiran unsur-unsur berikut yang muncul dalam karya sastra. Pertama adalah presentasi kolonialisme. Pertanyaan sentral kritik postkolonial ini membahas sikap atau posisi teks terhadap budaya kolonial campuran yang digambarkan atau yang dihasilkannya. Nah, sikap apa yang direfleksikan teks tentang penjajah dan terjajah? Berbagai sudut pandang dimungkinkan muncul melihat perkembangan sejarah suatu budaya, hubungan antara kelompok budaya, dan tekanan yang mencampur adukan orang-orang dari latar belakang yang berbeda ini membuat situasi yang kompleks. Anda bisa mulai menelaah sikap terhadap kolonialisme yang ada dalam sebuah karya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Misalnya yang pertama, apakah karya itu kritis terhadap kolonialisme? Menyetujuinya atau mendua ambivalensi tentang nilai-nilainya? Apakah narator berbicara sebagai pengamat atau partisipan dalam latar budaya cerita? Tradisi dan praktik apa yang berfungsi untuk mempertahankan hierarki budaya dalam karya? Yang kedua adalah ini tentang perlakuan tokohnya, karakternya. Dalam penggambaran penjajah dan terjajahlah, gambaran yang lebih besar ini menjadi jelas ya. Pembaca dapat memulai dengan menanyakan apakah penggambaran itu positif atau negatif. Perbuatan siapa yang dirayakan dan siapa yang dicela ya. Asumsi tentang tokoh baik lisan maupun tidak ini akan menunjukkan apakah karya tersebut ini mendukung atau menolak melawan ideologi dan praktek kolonialisme. Pemahaman tentang sikap para tokoh ini dapat diperoleh setidaknya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Deskripsi mana yang mencirikan ini penggambaran tokoh penjajah? Deskripsi mana atau deskripsi apa yang mencirikan penggambaran tokoh terjajah? Bagaimana hubungan antara terjajah dan penjajah di dalam narasi itu? Yang selanjutnya, yang ketiga ini terkait validitas narasi. Penting untuk menentukan apakah peristiwa di dalam teks itu dibesar-besarkan, apakah dominasi politik dan budaya disajikan secara eksplisit atau implisit atau alegoris, apakah seluruh kisah diceritakan, apakah beberapa elemen ini bertentangan dengan yang sebenarnya terjadi. Apakah rasionalisasi yang terkandung di dalam teks ini dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan? Nah, mengetahui sesuatu tentang penulis termasuk latar belakang, pendapat-pendapatnya, dan tujuan-tujuannya ini terkadang dapat membantu dalam mengurai hal ini ya.
Jika Anda tertarik untuk menguji validitas sebuah narasi, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ini pada pembahasan yang sebelumnya, yang tadi ya, dapat diterapkan pada karya sastra postkolonial manapun. Yang keempat adalah ungkapan nativisme, ya. Karena keinginan untuk menghidupkan kembali budaya prakolonial, ini beberapa penulis pasca kolonial secara sadar menggunakan unsur-unsur budaya asli dan membuang unsur-unsur yang dipaksakan. Ini adalah salah satu cara untuk menemukan kembali identitas asli dan menyatakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Namun beberapa masalah ini terletak pada pendekatan ini, ya. Ketika penulis menerbitkan karya yang ditulis dalam bahasa mereka sendiri, misalnya ya mereka biasanya menemui pembaca yang terbatas karena hanya segelintir orang yang mungkin dapat memahaminya. Beberapa orang juga berpendapat bahwa upaya tersebut pada dasarnya cacat, ya, tidak komprehensif, karena semua budaya ini berubah, bahkan tanpa campur tangan penindas dari luar, tanpa campur tangan penjajah. Apa yang dulu bahkan jika seseorang bisa mengetahuinya, ini tidak akan ada yang bisa menghadirkannya kembali, gitu ya. Pada akhirnya budaya pasca kolonial adalah budaya hibrida, ya, dan segala upaya untuk kembali ke budaya murni ini tidak realistis. Berikut beberapa pertanyaan yang dapat membantu pembaca menelaah unsur-unsur nativisme dalam sebuah cerita. Apakah cerita tersebut hanya mengacu pada unsur-unsur asli budaya, atau apakah itu menggambarkan budaya hibrid? Tokoh mana yang mengalami kesadaran ganda, ya, terperangkap di antara dua budaya yang berbenturan? Tokoh mana? Di mana Anda menemukan contoh kesadaran ganda itu? Yang kelima, ini tentang subjek dan tema, ya, yang berulang. Beberapa teks pasca kolonial ini melihat ke masa lalu, mendengar kembali penderitaan orang lain dan dampak dari mimikri, dari peniruan. Mereka menceritakan kembali kisah-kisah kolonisasi awal dan melacak perubahan dalam budaya asli. Nah, dalam semua kasus ini teks pasca kolonial mengungkapkan kompleksitas identitas budaya di dunia terjajah. Subjek dan tema sastra postkolonial ini dapat ditemukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah narasi melihat ke masa lalu, memeriksa masa kini, atau berhipotesis tentang kemungkinan masa depan? Di mana peniruan standar budaya digambarkan dan apa efek mimikri bagi mereka yang diharapkan mempraktikannya? Bagaimana tokoh tertentu ini berjuang untuk mengembangkan identitas pribadi dengan mendamaikan dua budaya di antara mereka tinggali. Ya. Yang keenam adalah konteks. Setiap karya ini memiliki konteks, dan mempelajari konteks merupakan jantung dari studi sastra pasca kolonial. Kritikus postkolonialis akan melihat hampir setiap aspek budaya untuk menerangi, menyoroti sebuah teks. Bagi pembaca yang tertarik untuk memperdalam pemahamannya tentang sebuah karya, prosesnya berarti memeriksa interaksi antara teks dan konteks. Teks dan konteksnya ini dapat diperiksa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut.
apakah konteks peristiwa dan konteks penceritaannya ini sama atau berbeda? Jika berbeda, bagaimana keduanya mempengaruhi satu sama lain? Di mana Anda dapat mengamati negosiasi antara konteks dan teks, ya. Peristiwa penting apa yang dialami dalam kehidupan penulis yang ini berkontribusi pada pandangannya, ya, pada sudut pandangnya. Yang ketujuh adalah ini tokoh minor, tokoh yang kecil. Sesuatu yang sebelumnya tidak diperhatikan dalam sebuah karya terkadang dapat dideteksi dengan memperhatikan tokoh yang tidak menjadi pusat perhatian. Dengan memperhatikan perlakuan kepada mereka dan bahasa yang digunakan untuk menggambarkan mereka, sikap tentang penjajah dan orang-orang terjajah yang tidak diperhatikan, terutama dalam karya-karya kanonik, ini dapat menjadi lebih jelas, ya. Tokoh minor bisa menjadi signifikan ketika pembaca mengajukan pertanyaan berikut. Tokoh minor mana yang merepresentasikan sikap dari budaya utamanya? Bagaimana tokoh utama memandang tokoh minor tertentu? Di mana tokoh minor ini mewujudkan konflik budaya. Lalu yang kedelapan ini pernyataan politik dan sindiran, ya. Pertanyaannya di sini adalah apakah dan bagaimana sebuah karya mendorong perlawanan terhadap kolonialisme? Apakah teks tersebut membuat pernyataan ideologi atau mendukung tindakan politik, ekonomi, atau sosial tertentu? Apakah teksnya mengambil suatu kasus tertentu untuk melawan sekelompok orang tertentu? Atau apakah ia mencoba menyajikan kompleksitas situasi tanpa mengambil sikap atasnya? Ya. Sikap politik sebuah karya sastra mungkin jelas atau secara halus disampaikannya, ya. Pembaca dapat mengidentifikasinya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah teks ini membuat pernyataan politik secara terbuka, secara eksplisit? Apakah teks secara terbuka ini mengangkat agenda sosial atau ekonomi tertentu? Apakah teks ini mengagungkan tokoh yang berdiri untuk mencapai tujuan tertentu? Apakah teks ini mengkritik mereka yang mewakili ideologi tertentu? Ya. Nah, selanjutnya adalah terkait kesamaan. Homi Bhabha mencatat kemungkinan untuk mempelajari sastra dunia tidak dalam hal tradisi nasional, tetapi dalam hal tema pasca kolonial yang melintasi batas-batas nasional. Pembaca akan melihat misalnya, apakah penduduk asli dari berbagai negara ini memiliki kesamaan sebagai hasil dari pengalaman dijajah. Nah, studi ini dapat mengambil sejumlah bentuk yang berbeda tergantung pada kelompok mana yang dipilih pembaca untuk dipelajari. Untuk membuat perbandingan-perbandingan seperti ini diperlukan pengenalan yang luas tentang literatur postkolonial. Bagi pembaca yang tertarik untuk mengikuti saran Homi Bhabha ini, mungkin perlu mencari referensi pustaka, ya, tentang literatur pasca kolonial untuk menemukan karya-karya yang berpotensi sebanding, ya. Demikian pembahasan tentang bagaimana membaca sebagai postkolonialis. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.